Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, mohon maaf dikarenakan beberapa hal lanjutan untuk Yahudi di periode Nabi Isa. Mungkin kita break dulu dikarenakan ada permasalahan dengan laptopnya sehingga saya tidak bisa mengirimkan materi yang harus disampaikan pada kesempatan hari ini. Tetapi ketika membuka lemari dan berkas, ternyata ada tafsir, yaitu dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Dan kebetulan ini momentum yang tepat dikarenakan kita sedang berada di bulan Rajab. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwasannya di kita di Indonesia, khususnya dari kecil bahkan sampai usia sekarang, Ibu juga mungkin Bapak, ini sudah menjadi budaya bahwasannya kita sudah memiliki kebiasaan di tanggal 27 Rajab itu sudah menjadi hal yang dipastikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu di tanggal 27 bulan Rajab, ya. Dimulai awal mulanya itu menurut para ulama di tahun ke-10 Hijrah menurut pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi di dalam kitabnya itu. Tapi ternyata diusut demi usut, dibaca lagi sejarah, kitab-kitab yang berhubungan satu dengan sejarah Nabi atau dengan sejarah terjadinya Isra dan Mi'raj, ternyata para ulama tidak menyuarakan hal yang sama. Nah itu ya. Makanya sesuatu yang sering kita lakukan mulai dari kecil sampai sekarang ini kan sudah mengakar dan menjadi budaya kita. Makanya Bapak nanti jangan heran jika ada ulama ataupun ustadz yang menyampaikan di media sosial nanti membandingkan agama itu berdasarkan budaya. Padahal agama itu bukan hasil cipta dan karsa manusia. Agama itu adalah syariat yang Allah titipkan kepada Nabi berdasarkan hukum syara, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi agama tidak boleh berpatokan kepada akal, walaupun nanti ada beberapa ilmu agama yang menggunakan akal gitu. Karena nanti akan ada yang menyampaikan, mohon maaf, misalkan di kajian-kajian, kata siapa merayakan Isra Mi'raj itu bid'ah atau tidak boleh. Ini kan budaya Indonesia sudah dari dulu. Kalau tidak mau ya ikutin saja Islam dengan budaya Arab. Jadi seolah-olah Islam budaya Arab dengan Islam budaya Indonesia itu berbeda. Padahal Islam tidak memandang budaya, Islam tidak memandang suku, karena sekali lagi Islam Allah turunkan bukan hasil cipta dan karsa dari manusia atau khususnya Rasulullah sebagai orang Arab. Jadi bukan karena Rasulullah hanya orang Arab sehingga ada ungkapan kalau Islam itu hanya milik orang Arab. Tidak, Islam itu rahmatan lil alamin buat siapa saja yang mempelajarinya. Nah ini ingin saya sampaikan, tapi agak cukup berat juga. Sebetulnya ini tahun kemarin pernah saya sampaikan, tahun kemarin itu. Tapi kalau nggak salah tahun kemarin pakai Infocus, kalau sekarang mungkin saya bikin soft copy-nya, mudah-mudahan bisa dibaca di rumah. Dan di sana ada buku-buku yang saya cantumkan di kitab apa saja saya menuangkan tulisan ini, gitu. Biar Ibu dan Bapak bisa baca kembali. Bahwasanya yang saya ucapkan bukan karena hawa nafsu yang saya inginkan, tetapi yang saya sampaikan adalah dari kitab-kitab yang sudah dibaca dan juga ditulis oleh para ulama, khususnya ulama ahli sejarah. Jadi Bapak Ibu, kalau disebut ulama ahli sejarah itu bukan mengutip, ya, baca dikutip seperti saya bukan ahli sejarah, saya hanya pengutip sejarah. Apa yang saya tuangkan pada kesempatan hari ini bukan hasil observasi, tapi melainkan dari baca kitab gitu. Tapi kalau para ulama penulis kitab sejarahnya, beliau adalah ahli karena beliau melakukan observasi gitu. Observasi secara khusus. Bapak ingin disebut ahli tafsir, berarti Bapak itu harus kuliah atau sekolah di bidangnya, berguru kepada ahlinya, baru nanti disertifikasi, jadilah kita ahli tafsir. Makanya saya juga nggak berani disebut ahli tafsir dan nggak bisa saya menafsirkan. Tiap Jumat ada kajian tafsir, Ustaz nggak bahas tafsir, mah enggak.
Ada yang menyebutkan ahli tafsir, bukan, saya bukan ahli tafsir, saya hanya menerjemahkan dari kitab-kitab tafsir yang saya baca, kemudian saya kumpulkan, dibuatlah sebuah makalah. Nah, gitu ya. Udah jadi ahli mah berat Pak, itu udah harus disertifikasi oleh ahlinya lagi gitu. Anehnya hal seperti ini hanya berlaku di bidang keagamaan. Puntennya aya nu sanes ustad berbicara tentang tafsir dan kalam-kalam bahasa Arab, padahal dia sendiri nggak ngerti bahasa Arab gitu. Tapi didangukeun. Nah siga mama dia kan nggak bisa bahasa Arab, tapi hanya mengaku bisa bahasa Suryani, dianggap saja sebagai ulama di atas ulama. Padahal mau dititah maca Quran tuh bisa nah itu kan. Tapi di kita dijadikan ulama besar gitu. Tapi anehnya di bidang-bidang ilmu selain ilmu agama, juga ilmu kedokteran ya, baru bapak memverifikasi. Sok bapak lamun ka rumah sakit kan ngalihlah dokterna saha. Damun anu dokterna teu balik mah bapak mau ada kadinya. Nah dokterna gitu balik cenah. Ieu masih galain dokter, tuh ai dokter mah kudu bener, tapi lamun ustad tidak diverifikasi. Sakola nati mana, diajarnya dengan siapa. Makanya wajar para ulama dari dulu menjaga sanad. Ini teh gurunya siapa? Biar jelas gitu. Batak ditingali latar belakang riwayat pendidikannya. Oh ini pernah belajar di pesantren. Oh di pesantrennya pesantren anu. Berarti mungkin minimal kalau pernah pesantren kan gaduh ilmu bahasa Arab. Minimal punya dasar-dasar ilmu agama. Imam pesantren tacan kantos belum pernah, tapi dia tiba-tiba di dalam pengajian membahas tentang masalah ilmu tafsir. Itu kan bukan ranahnya. Bukan nggak boleh ya. Awas sekali lagi nih, kita jangan salah paham. Oh ustadz memeni temenang nu kitu wae. Bukan masalah temenang kitu wae. Ari dakwah mah siapa saja boleh, da kewajiban semua manusia. Dakwah itu bukan kewajiban ustadz ibu. Di dalam Al-Quran dinyatakan ud'u ila sabili rabbika. Ayat ini memang disampaikan khusus untuk Nabi asalnya. Tetapi karena ayat ini dituangkan di dalam Al-Quran, maka sebagai orang yang beriman, maka kita wajib menyampaikan dakwah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah di Quran dan di tafsir disebutkan juru dakwah harus bisa bahasa Arab? Enggak. Apakah juru dakwah harus belajar di pesantren? Tidak. Yang penting yang dia sampaikan isinya adalah kebenaran. Tapi orang yang menyampaikan dakwah harus melihat kapasitas. Eta anu paling penting teh. Ketika ditanya sesuatu, kalau dia bukan ahlinya nggak usah jawab gitu. Ustadz ini hadisnya doib atau tidak ya? Doib, malah macam can pernah gitu kan. Buat jeung tak apal aya di kitab naon, kan di kita tuh jorok gitu. Makanya ibu kenapa hadir kitab-kitab doib, hadis-hadis doib, hadis-hadis palsu. Itu teh agar dibaca oleh kita. Itu hasil karya para ulama muhaddis, orang-orang yang ngerti tentang ilmu hadis. Sebetulnya kita mah sudah enak Pak, sudah disediakan oleh para ulama, tinggal gaduh kahoyongna hungkul. Ngageuleuh kitab jeung gaduh kahoyong macana. Quran tafsirnya terjemahnya sudah banyak. Bu ya, punya di rumah ibu kitab tafsir? Ada? Atau Quran terjemah saja? Harus meningkat, jangan Quran terjemah beli tafsirnya. Wios bahasa Indonesia gitu kunaon. Ya ada kita mah bukan dari pesantren. Makanya kenapa ada terjemah untuk memudahkan orang yang tidak bisa berbahasa Arab menggunakan bahasa kita sendiri. Ya cuman tadi level orang yang bisa dengan yang tidak berbeda. Nah itu saja, asal tahu kemampuan. Saya pun kalau ditanya tentang sesuatu kalau nggak bisa ya di PR kan, nggak bisa itu bukan ahli saya. Jika kemarin menaroskan Ustadz, kan kiroah itu ada 10 ya, kiroatul asroh, ada ada kiroatul asim, kemudian ada kiroat yang lain ya. Kalau yang datang ke kita itu kan yang dikenal bukan kiroatul asim. Saya nggak mempelajari kiroat, saya tanya ibu saya nggak bisa. Tapi kalau baca pernah, tapi saya tidak mempelajari ilmu qiraat. Kalau ingin belajar ilmu qiraat khusus di kita tuh ada ahlinya, ya Ki Haji Saiful Islam Al Mubarak. Beliau tuh ahlinya, karena memang beliau kuliah di bidangnya, mempelajari bidangnya, sampai beliau mendapatkan gelar dokter sekalipun itu di bidang qiraatul Quran. Makanya wajar beliau punya sekolah Al-Quran da bidangnya. Ari abdi muka sekolah Quran bidang nage lain, matak tawantun. Makanya saya buka sekolah bahasa Arab yang saya sekolahnya dulu di bidang itu gitu. Saya nggak berani bidang yang lain karena saya bisanya di bidang bahasa Arab. Ya udah saya pun buka sekolah seperti saya bersekolah dulu. Tipe-tipe pondok modern yang dimana di dalamnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, kan simpel sesuai kemampuan sendiri gitu. Nah mengapa saya menyampaikan ini agak berat? Karena kita khususnya orang Indonesia sudah sangat memahami ya, kalau Isra Miraj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Bahkan setiap masuk bulan Rajab, setiap masjid sudah ramai mengadakan acara menyambut Isra Miraj. Berat menyampaikan ini teh ibu. Wah iya Ustadz cenah ieu.
nyapaikeun beda ti batur nyakeun we bae. Dan yang saya sampaikan ya ini hasil penelitian para ulama. Mau diterima mangga, mau enggak silahkan. Tugas saya hanya menyampaikan saja apa yang sudah saya pelajari selama ini. Nah, sebelum membahas kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, kita harus bahas dulu ayatnya, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. Di dalam kitab Ulumul Quran, surat Al-Isra itu punya nama lain. Nama lain surat Al-Isra adalah surat Bani Israel. Jadi ibu nanti kalau buka indeks atau daftar isi, ada Quran-Quran yang tidak menuliskan suratul Isra, tapi nulisnya adalah Bani Israel. Awas, itu lain salah cetak. Memang nama lain surat Al-Isra adalah Bani Israel. Menurut para ulama ahli Al-Quran, kenapa disebut surat Bani Israel? Karena nanti di ayat 101 sampai ayat 4 itu surat Al-Isra ini menceritakan bagaimana Allah menghinakan orang-orang Yahudi dikarenakan orang Yahudi banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut saja surat Bani Israel gitu ya. Di dalam surat Al-Isra ini Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailan di waktu malam, yang dimana perjalanannya itu adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa yang dimaksud abdun di sini adalah Muhammad Rasulullah. Nah, nanti di dalam beberapa kitab sejarah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ini, orang-orang kafir sangat senang untuk membuli Rasulullah. Kenapa demikian? Karena pada masa itu orang-orang kafir menganggap bahwasanya Muhammad itu menjadi orang yang gilanya semakin parah. Makanya bagi saya pribadi, jika kita hidup di zaman Nabi, berat ibu. Kenapa berat? Karena kita belum tentu menjadi orang yang akan berpihak kepada Rasulullah. Sok atuku ibu kabayang, Nabi Muhammad yang di mata orang Arab itu adalah orang biasa, hanya punya keturunan saja dari keturunan Quraisy. Kemudian nggak bisa baca tulis, tapi tiba-tiba satu saat Nabi Muhammad mengatakan, aku telah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan aku diangkatkan ke langit puncak atau Sidratul Muntaha. Kan orang Arab penuh kafir menyengserikan, ya Muhammad beki gelo aja. Kenapa bu? Masuk logika nggak? Nggak masuk logika. Pergi di waktu malam, pulang sebelum subuh. Sedangkan menurut jarak di peta saja, itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1400 km. Yang pada saat itu jika ditempuh menggunakan unta, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa menghabiskan waktu 40 hari perginya saja. Berarti pulang pergi itu 80 hari. Iya Rasulullah teu sapoe-sapoe acan. Sok ibu lamun aya jelema nu ngaku siga kitu rek iman moal. Nah meureud urang teh jigana aya jeung orang kafir sarua. Makanya berat pada saat itu untuk mengimani Rasulullah pada saat itu. Kondisinya beda. Ibu mah ayeuna lahir dari seorang ibu yang muslim. Lahir dari bapak yang muslim, menerima kisah-kisah sejarah tentang Nabi. Pernah ku ibu jeung ku bapak keemutan tidak meyakini Isra Mi'raj enggak? Henteu pan. Dan ini mah seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah bagi umat Islam. Tapi bagi orang saat itu menerima apa yang Nabi ceritakan di luar nalar atuh Pak. Maknya sok siga ibu percaya teh ka abdi nembe uih ti Mekah ngan saukur muka panto dapur. Siga mun ka pamijahan Pak. Punten nya anu sok ka pamijahan saurna ya abdi can kantos. Jadi lamun muka panto eta teh langsung ka Mekah. Wah luar biasanya. Enggak sesuai atuh teu kudu puluhan juta ongkos ka Mekah teh Pak. Nah terkadang orang Indonesia itu di luar nalar percaya we etanya. Nah, kita ustad yang tidak mempercayai, wah itu mah ustadna salafi atau wahabi, akhirnya teh kadinya. Padahal emutan we ku ibu logika. Ada nggak sejarah yang mengatakan Rasulullah pernah secara instan pergi ke Mekah? Rasulullah kan jadi orang Madinah pas setelah hijrah. Begitu Rasulullah melakukan ibadah haji, punya pintu kemana saja nggak? Henteu, kan Rasulullah yang melakukan perjalanan. Sampai disebutkan perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu memakan waktu selama 8 hari. Menggunakan unta terbaik, yang dimana tripnya itu dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 400 km. Jika ditempuh dengan unta terbaik, satu harinya bisa menghabiskan 50 kilo, berarti 8 hari Rasulullah melakukan perjalanan itu. Eta teh Nabi ibu kudu capek.
Maknya orang yang Allah istimewakan, orang yang Allah berikan syariat diberi pintu VIP, ari ieu orang Tasik jadi ustad diberi kapasitas melebihi kapasitas Nabi, kan harus pakai logika tuh. Mungkin zaman dahulu orang kafir juga berlogika demikian, melihat Rasulullah secara logika. Mungkin Nabi Muhammad pergi dari waktu malam, pulang lagi sebelum subuh, lagian tripnya juga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang gak mungkin bisa dilakukan oleh orang pada saat itu. Mobil belum ada, pesawat belum ada. Akhirnya paman Nabi yang lain mengumpulkan, ingin mengolok-olok Rasulullah dengan diceritakan, ini keponakanku semakin aneh, dia mengaku telah pergi ke Masjidil Aqsa. Akhirnya ada seorang pedagang yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, coba jelaskan kepadaku bagaimana kondisi di sana. Ternyata Nabi Muhammad bisa bercerita tentang kondisi di Masjidil Aqsa. Pedagangnya anehin, ya memang begitulah Masjidil Aqsa, kata pedagang yang ada di sana. Pamannya semakin kaget. Ada lagi yang bertanya, tapi Rasulullah bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Bahkan yang membuat kaget adalah Abu Bakar. Tanpa ditanya sedikit pun dan tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar menyatakan, sodaktu, aku membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah. Maka pada saat itulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi Rasulullah menyarios, Abu Bakar mah tara diemutan. Pasti kalau yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu, Abu Bakar akan menerima sami'na wa ata'na. Kan sahabat itu demikian, Bu. Kalau Rasulullah berbicara, sahabat itu akan bertanya, ya Rasulullah, wahyun au ra'yun? Itu wahyu atau pendapat kamu? Kata Nabi, hada wahyun, ini wahyu, maka sahabat akan menerima. Tapi jika hada ra'yi, ini pendapatku, maka sahabat akan menyanggah kalau berbeda pendapat. Seperti akan perang pada saat itu. Ketika akan berperang, kalau tidak salah perang Badar ya, Hondak ya, perang Hondak kalau tidak salah. Ketika perang Hondak itu Rasul berbeda pendapat dengan sahabat. Karena sahabat bertanya, ya Rasul, ini wahyu atau pendapat Anda? Ini pendapat saya, kata Nabi. Ternyata ada sahabat ahli strategi pada saat itu. Kata para sahabat, kalau bisa jangan begitu ya Rasul. Bagaimana kalau begini, begini, begini. Dan Rasulullah itu sepakat dengan apa yang diucapkan oleh sahabat. Tepedah Nabi jadi asa aing. Aing Nabi mana saha hente gitu Rasulullah. Tapi kalau pendapat sahabat yang lebih ahli dibanding dirinya, Rasulullah pun menerima. Kalau tidak salah Salman Al-Farisi ya pada saat itu, yang menjadi arsiteknya itu ketika perang Hondak itu. Dan Rasulullah menerima pendapat dari sahabat. Sok silahkan jalankan apa yang kamu bisa. Ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat, strateginya paten, dan pada saat itu perang Hondak dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu, Bu. Nah, makanya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu banyak orang yang tidak percaya, tapi hanya Abu Bakar yang mempercayai cerita apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Nah, itu. Makanya dari kejadian ini kita bisa mengukur ya alas keimanan yang Allah berikan kepada sahabat dan kepada kita gitu. Alas keimanannya jauh berbeda. Tong ngukur sarang sahabat kita mah ya Pak ya, mengukur keimanan kita dengan orang-orang di Palestina saja jauh. Belum tentu kita mau ikhlas dan berani menerima jika kita kehilangan sesuatu. Maaf, naudzubillah kalau terjadi rumah kita kebakaran, padahal menang nyieun 5M imah teh. Wah, itu udah stres atuh Pak. Mangkana itu diasuransikan bumi teh. Ripuh. Teu mustahil jadi gelo harita eta. Dia habis harta, tapi di Palestina itu walaupun mereka menjerit ya wajar manusia. Mereka berteriak untuk menghilangkan rasa sakit wajar, itu manusiawi, tapi mereka diberikan nilai-nilai kesabaran yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, itulah sedikit peristiwa yang terjadi di Isra dan Mi'raj, mengingatkan jika kita hidup pada masa Nabi, belum tentu kita menjadi orang yang akan berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita hidup di masa sekarang yang cukup mengimani beliau hanya melalui lembaran-lembaran mushaf saja, tanpa harus melihat perjuangan beliau dari nol sampai menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ibu nanti bisa baca definisi Isra dan Mi'raj, saya tidak akan menjelaskan lagi, dan saya pun tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan beliau sampai Sidratul Muntaha, karena saya yakin tiap tahun Ustadz itu akan menyampaikan bagaimana hebatnya perjalanan Nabi. Nah, saya tidak menceritakan, bukan menafikan kehebatannya, itu memang perjalanan yang luar biasa. Tapi perlu diingat, perjalanan Isra dan Mi'raj tidak akan terulang kembali. Dan itu hanya Allah khususkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika ada orang yang mengaku pernah Mi'raj, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru dapat video semalam, pendiri klan Ba'alwi ya,
habaib itu, grupan habaib yang mengaku dari keturunan imam-imam Hadraul Maut. Bahkan salah satu habib di Indonesia mengatakan pendiri Ba'alwi itu melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu satu hari sebanyak 70 kali dengan menaiki kambingnya. Eta dongengnya sehingga nggak dongeng ka orok gitu. Nah, padahal imam madhab yang 4 saja menyatakan barang siapa orang yang mengaku Mi'raj maka dia telah kufur. Dan mual kejadian deh ibu, Isra Mi'raj itu hanya sekali seumur hidup, itu pun teristimewa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak di media sosial, coba lihat ya, habib-habib yang mengaku melakukan Mi'raj itu ya, perjalanan trip seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal menurut para ulama terdahulu saja, ulama-ulama salaf menyatakan jika ada orang yang mengaku melakukan Mi'raj itu hukumnya kafir, tidak boleh ya. Ibu kade, ibu kita ngaku pernah Mi'raj gitu ya. Nah awas, itu bisa jadi kafir, tidak boleh ya. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah ternyata di dalam kitab-kitab itu para ulama ahli sejarah termasuk para ulama ahli hadis itu menulis di dalam kitabnya berbagai macam pendapat. Ternyata para ulama itu tidak saklek menentukan tanggal kejadian Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 bulan Rajab enggak. Ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Banyak dari kitab yang saya baca, kurang lebih ada 5 kitab yang saya baca, tapi yang saya cantumkan hanya 2 kitab saja. Satu dari kitab Al-Ikhtilafu fi Ta'yin Al-Isra wal Mi'raj, itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua yang saya tulis di sini dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Ibu silakan bisa baca. Nah, perbedaan salah satunya pendapat yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdurrahman di dalam kitabnya Al-Ikhtilaf fi Ta'yin Al-Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah pendapat bahwasannya Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Itu ada pendapatnya. Jadi enggak dinafikan ada ulama yang berpendapat Rasulullah Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Nah, bahkan pendapat ini dirujuk oleh Ibnu Al-Jauzi Al-Maqdisi yang bermadhab Hanbali dan Imam Nawawi di satu riwayat. Tapi opsi yang pertama ini mendapat sanggahan dari sejumlah para ulama, salah satunya adalah Ibnu Diyah Al-Kalbi, Abu Syam Al-Maqdisi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Riwayat yang menyatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab dinyatakan lemah, bahkan tidak sedikit periwayatnya terindikasi pembohong. Jadi riwayat-riwayat yang menceritakan Isra Mi'raj di bulan Rajab tidak ada satupun riwayat yang dapat dipercaya. Jadi ibu dan bapak, berpikirnya kita terhadap hadis itu harusnya begini. Kan hadis itu artinya warta, berita. Jika ibu atau bapak mendapatkan berita dari orang yang tukang wadul, percaya mual? Mual kan ya? Bayangkan dia di masjid banyak orang, saya memberikan warta, kemudian ibu dan bapak mewartakan kembali apa yang sudah saya wartakan. Tapi tiba-tiba di komplek ini terindikasi ayah ibu jeung bapak nu tukang wadul. Cik bakal percaya moal? Nah si ibu ieu nu nepikeun, soalnya si ibu ieu lamun nepikeun biasana teh sok ditambahan loba, lamun itu dikurangan, sehingga berita pun menjadi tidak valid walaupun berita itu benar. Makanya para ulama ahli hadis punya standar. Jika di dalam periwayatannya terdapat orang-orang yang bohong, ulama sepakat hadis ini nggak boleh diambil walaupun isinya benar. Yang jadi masalah bukan isi hadisnya, yang menjadi masalah adalah ada periwayat yang tidak boleh dimasukkan di sana karena dia al-kadzdzab, seorang pembohong. Nah, di dalam hadis yang meriwayatkan atau sejarah-sejarah yang meriwayatkan turunnya atau sejarah Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, hadis-hadisnya terdapat orang-orang yang meriwayatkan ternyata mereka adalah pembohong, sehingga para ulama sepakat jika ada pembohong hadisnya dianggap doif. Itu ya Pak. Nanti kedoifan itu ada 3. Kan isi hadis itu ada 3, ada sanad, ada matan, ada rawi. Kalau sanad itu adalah pewarta, si A, si B, si C sampai kepada Nabi, an atau hadasana sampai qala Rasulullah. Nangke nama-nama orang yang dari atas sampai kepada Nabi itu disebutnya urutan sanad. Nah, di dalam urutan sanad itu siapa tobakotnya? Rasulullah, sahabat, tabiin sampai tabiut tabiin.
Siapa tabi'ut tabi'in di sini? Tabi'ut tabi'in itu ulama yang meriwayatkan hadis. Imam Al-Bukhari itu tabi'ut tabi'in. Imam Al-Bukhari generasinya setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Maliki itu generasi tabi'in. Imam madhab itu generasinya tabi'in karena hidup di tahun 100 sampai 250 Hijriah. Tapi Imam Bukhari itu kan di bawah 250, maka mereka disebut tabi'ut tabi'in. Maka di dalam sanad itu ada 4 level Nabi, level sahabat, level tabi'in, level tabi'ut tabi'in. Nah, jika di dalam rantai sanadnya ada pembohong, maka hadis dianggap terputus, nggak boleh diamalkan. Nah, itu ya Bu ya kalau belajar ilmu hadis tuh. Atau secara sanad sampai orangnya semuanya jujur, tidak ada yang berbohong, orangnya baik, berilmu dan cerdas, diterima sanadnya, tapi isi hadisnya bertentangan dengan Quran, maka isi hadisnya yang doib. Jadi doib itu bisa doib dari segi periwayatan atau doib dari isi hadisnya. Nah, kalau tentang Isra dan Miraj, doib dari segi periwayatan karena orang yang meriwayatkannya banyak yang berbohong. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, itu alasan kenapa para ulama tidak menerima Isra Miraj terjadi di bulan Rajab, karena periwayatnya banyak pembohong. Yang kedua, yaitu Isra Miraj dilakukan di bulan Rabiul Awal di tanggal 27. Menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga sama di bulan Rabiul Awal tapi di tanggal ke-17-nya gitu. Kemudian di opsi keempat terjadi di tanggal 17 Ramadan, tapi ini pun disebutkan doib ya. Kemudian yang kelima disebutkan oleh Imam Al-Mawardi bahwasanya peristiwa Isra dan Miraj itu Syawal. Mungkin kita belum pernah mendengarnya ya Isra Miraj di bulan Syawal, apalagi Rajab hungkul gitu ya. Sehingga di kita terkenal dengan istilah Rajaban gitu. Tidak ada Syawalan, tidak ada Rabiul Awalan gitu ya. Terkenalnya Rajaban. Karena itu sudah menjadi budaya di kita. Yang keenam terjadi di bulan Zulqa'dah. Tuh ayatnya disebutkan di bulan Zulqa'dah. Di ketujuh menurut Imam Al-Qasimi terjadi pada tanggal 27 malam Ramadan. Jadi ini pendapat yang begitu banyak. Tapi di sini di dalam kitabnya tidak disimpulkan di antara 7 pendapat mana pendapat yang benar ayat. Tapi ulama hanya menyampaikan beberapa pendapat. Tapi yang paling mencolok tadi, jika pendapatnya yang di bulan Rajab itu hadisnya doif. Itu yang paling mencolok dari kitab ini. Yang kedua dari buku Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Al-Mansur Puri Syekh Al-Mubarak Puri. Beliau menyatakan kurang lebih ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama dikuatkan oleh Imam At-Tabari. Menurut Imam At-Tabari, Rasulullah di-Isra dan di-Mirajkan itu di tahun pertama masa kenabian. Jadi di usia 40 beliau menerima wahyu, di tahun itu pula Rasulullah di-Isra dan di-Mirajkan. Itu kata Imam Tabari. Pendapat yang kedua kata Imam Nawawi dan kata Imam Al-Qurtubi itu terjadi di tahun kelima masa kenabian. Jadi Rasulullah di usia 45 tahun, kurang lebih 5 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Di tahun kelima itulah Allah mengisra dan memirajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Nah yang ketiga, nah ini yang paling terkenal di kita bahkan menjadi budaya di kita itu adalah pendapat Al-Alamah Al-Mansur Puri. Menurut beliau Isra Miraj itu terjadi di malam ke-27 di bulan Rajab tahun ke-10 masa kenabian. Berarti di usia Rasulullah 50 tahun gitu ya. Nah pendapat yang keempat terjadi di bulan Muharram di tahun ke-13 masa kenabian, kejadiannya 6 bulan sebelum hijrah. Berarti kalau 13 masa kenabian, usia Nabi 53 tahun ketika di-Isra dan dimirajkan. Di bulannya bulan Muharram. Nah pendapat yang kelima masih sama di bulan Muharram juga, tahun ke-13 berarti di usia Nabi 53 tahun, tapi perbedaannya 1 tahun sebelum hijrah. Nah yang terakhir, kejadian Isra dan Miraj itu konon katanya di bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 masa kenabian sebelum terjadinya hijrah. Karena hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah saat acan hijrah Rasulullah teh Isra Miraj heula menurut pendapat yang ke-7. Menurut pendapat yang ke-6 di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nah kalau di sini Syekh Al-Mubarak Puri menyampaikan pendapatnya. Kenapa
kata Syekh Al-Mubarakpuri, pendapat ke-1 sampai pendapat ke-3 itu tertolak. Nanti bisa dibaca ya dalam kitabnya, itu tertolak. Kenapa alasannya tertolak? Yang pertama, karena hadis-hadis tentang kejadian di bulan Rajab itu tadi doif. Kemudian yang kedua, jika Isra Miraj dilakukan tahun ke-1, jika Isra Miraj dilakukan di tahun kedua, di tahun kelima, dan juga jika Isra Miraj dilakukan di tahun ke-10 di bulan Rajab, itu pun bertolak belakang dengan sejarah aslinya. Kenapa, Bu? Karena Isra Miraj itu terjadi setelah Khadijah wafat. Jadi satu-satunya istri Nabi yang tidak melakukan sholat 5 waktu, yang tidak pernah tahu apa itu sholat 5 waktu adalah Khadijah. Khadijah itu wafat di bulan Ramadan tanggal 11 tahun ke-10. Berarti Nabi sudah 10 tahun jadi Nabi. Di usia 50 tahun Rasulullah di bulan Ramadan tanggal 11 Khadijah wafat. Nah, kata para ulama, jika terjadi di bulan Rajab, berarti Khadijah kesampaian enggak? Tahu Rasulullah Isra Miraj? Tahu, kan Rajab heula saacan Ramadan teh. Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, kalau terjadi di bulan Rajab, harusnya Khadijah mengalami fase syariat baru, yaitu sholat 5 waktu. Nanti ibu bisa cek dan bapak, kalau gitu Khadijah ketika diajarkan sholat oleh Nabi, sholat apa? Nah, nanti di dalam hadis riwayat Muslim begitu jelas. Ketika Rasulullah Isra dan Miraj ada kisah ya Pak. Ketika sebelum Rasulullah naik ke langit, Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjid Al-Qibli. Sebelum diangkat ke langit, Rasulullah itu sholat 2 rakaat di Masjid Al-Qibli, yaitu masjid yang berada di area Al-Qud atau di Masjidil Aqsa yang berkubah biru. Maaf, itu bukan Masjidil Aqsa ya, sudah saya jelaskan beberapa kali. Masjidil Aqsa itu bukan masjid kubah biru, bukan masjid kubah emas, tapi Masjidil Aqsa itu komplek yang mengotak, yang di dalamnya terdapat 5-6 masjid di dalamnya itu, termasuk salah satunya Masjid Al-Qibli yang kubahnya biru, dan Masjid The Dome of Rock yang kubahnya warna emas. Nah, Rasulullah begitu buruknya itu kan disimpan di tembok ratapan. Nah, Rasulullah sholat di Masjid Al-Qibli 2 rakaat sebelum Allah memirajkan Rasulullah ke langit ke-7. Nah, pertanyaannya sholat apa? Kan Rasulullah can menang wahyu tentang sholat 5 waktu. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan ada kewajiban sholat sebelum Isra dan Mi'raj hanya 2 waktu, di waktu subuh dan di waktu malam. Itu pun 2 rakaat. Baca dalam hadisnya. Nah, itulah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Khadijah. Jadi Khadijah nggak pernah mengalami sholat 5 waktu. Makanya kata para ulama, inilah pertentangannya. Kenapa kami menentang kejadian Isra Miraj di bulan Rajab tahun ke-10? Karena faktanya Khadijah nggak pernah melakukan sholat 5 waktu, dan Khadijah wafat sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Itu ya Bu ya. Mangga itu mah kita renungkan. Makanya kalau saya membaca kitab ini, hikmah yang bisa dipetik adalah menurut para ulama salah satunya, jikalau ibu dan bapak tahu Rasulullah Isra dan Miraj 27 Rajab, emang mau apa? Bu, pertanyaan saya, jika ibu tahu Rasulullah Isra dan Miraj, emang mau ngapain? Nggak ada apa-apa kan sebetulnya ya. Nah, justru tugas kita itu adalah satu, mengimani kejadian yang luar biasa ini. Bapak dan ibu cukup beriman saja. Baca sejarahnya bagaimana kehebatan Allah memberangkatkan Rasulullah. Bagaimana kisah yang luar biasa Nabi menjejali ila sidratil muntaha, bertemu dengan para rasul-rasul Allah sebelumnya. Termasuk bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang tidak bertatap muka dengan Rasulullah di sana. Itu kisah yang luar biasa yang gak masuk nalar. Cukup diimani saja, dan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi kembali. Justru yang jarang kita bahas adalah syariat apa yang sudah Allah titipkan kepada Rasulullah. Geus beres ngadangukeun ceramah Ustadz kerajaban, salat subuhna kaberangan, da acarana tepikeun jam 12 peuting. Justru nu kudu dijaga kurang teh salat 5 waktuna, lain caramahna. Karena syariat yang Allah turunkan itu adalah salat 5 waktu. Nanti dari salat ini Bu muncul hadis-hadis. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan Allah hisab dari amalan manusia bukan hajinya,
Yang akan pertama kali Allah hisab amalannya di sisi Allah bukan zakat, infak dan sedekahnya. Yang akan Allah hisab bukan perjalanan banyak umrohnya ibu, bukan. Tapi sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benar sholatnya, akan benar seluruh amalnya. Jika buruk sholatnya, akan buruk seluruh amalnya. Karena nanti hadis ini berhubungan dengan kisah seorang laki-laki yang sholat di samping Nabi, sampai laki-laki ini disuruh mengulang sholat sebanyak 3 kali, dan ini hadisnya satu-satunya dan sahih kedudukan hadisnya. Jadi ini sholat pas samping Nabi, dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji, pulang lagi pas soli dan ulangi sholat kamu, fa inna kalam tu soli, karena kamu belum sholat, kata Nabi. Sampai mengulangi 3 kali, dan dia mengatakan, demi zat yang Allah telah mengutusmu, maka ajarkanlah aku sholat yang baik dan benar. Kata sahabat ini, itu setingkat sahabat. Apalagi kita yang sudah 1500 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting di masjid mempelajari tahsinus sholah. Sanes tahsinul Quran wae kadahaya tahsinus sholah. Ibu bukan tidak boleh mempelajari tahsin, qiraah. Banyak ya kemarin di media sosial ada perempuan yang mengaku sudah hafal Quran tapi tidak dijilbab. Bahkan dia nggak beriman, ngapain sih ngapalin Quran, cenah nggak berbekas bagi dirinya. Udah salah nggak ngapalkeun hungkul da Quran, malain keur saukur diapal tapi diamalkan. Nah makanya Nabi wajar mengatakan nanti satu saat sayati zamanun Al-Quran ila rasmuhu, satu zaman akan dirasakan Al-Quran hanya tulisan saja. Artinya Qurannya ada, orangnya hafal tapi dia nggak ngamalin isi Al-Quran. Bahkan Al-Quran kal mazamir, satu saat Al-Quran akan terasa hanya sebagai seruling-seruling. Orang hanya berbangga dengan suaranya yang bagus, orang hanya berbangga dengan jenis qiraat yang dia lapatkan, tapi dia nggak ngerti dengan ayat Quran yang dia baca. Itu kata Nabi, itu hadis-hadis tentang akhir zaman itu. Makanya wajar orang yang banyak hafal Al-Quran tapi dia nggak beriman kepada Allah. Bahkan ditemukan di TikTok itu seorang hafidz Quran di luar negeri, dia sedang di klub malam bersama dengan pacarnya, itu seorang hafidz itu. Kabayang orang nolain hafidz gitu rek nanaonan. Hafidz saja enggak menjadi hafidz bagi dirinya gitu. Ibu ari hafidz teh naon sih hartosna? Hafidz teh sanes hafal. Hafidz itu dari kalimat hafidho atau hafadho, artinya menjaga. Jadi hafidhul Quran artinya penjaga Al-Quran. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan menghafal. Jadi hafidz teh sanes hafal hartosna teh. Tapi menjaga, jadi salah satu menjaga Al-Quran adalah dengan dihafal. Karena para sahabat, kenapa Al-Quran bisa sampai sekarang kepada kita lewat hafalan para sahabat. Bahkan ada lagi tuh, mohon maaf, ini online ya, nanti mungkin mendengar, kita mau dilala joanan. Nah, itu kan sudah mulai bikin video lagi. Bapak udah lihat video-videonya, ada itu yang baru, nama tambah gembuk, tambah tembem pipi nanti ting diberi dahar naon. Gitu. Dia berbicara, salah satunya pembicaranya itu provokatif. Beliau itu kan provokatif selalu, apalagi urusan masalah agama. Kemarin dia menceritakan ada dosen di kita yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran yang kita dapati itu sudah tidak asli. Dosen, lupa bayangkan, dia adalah tafsir Al-Quran di salah satu di kampus kita di Indonesia. Jadi Quran yang sekarang itu harus diteliti kembali, karena dari jenis tulisan, dari jenis khot, ada ayat yang dikurangi, ada ayat yang ditambahkan. Menurut tersebut hasil penelitian dirinya kalau tidak salah. Bapak tonton saja video itu. Nah, tapi setelah kita kaji, nah makanya kenapa kita perlu belajar ulumul Quran, sejarah periwayatan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran, agar kita tahu ternyata Bapak Ibu, penulisan Al-Quran itu tidak satu jenis, yang datang ke kita cuma satu. Nanti Ibu dan Bapak akan dapati satu tulisan Ibrahim, tulisannya nggak panjang. Kalau di mushaf yang kita baca Ibrahim itu panjang Ibrahimu, tapi di mushaf yang lain Ibrahimnya pendek Ibrahim, dan itu kedua-duanya benar. Makanya kita harus belajar itu begitu gitu. Sejarah penulisan Al-Quran, dulu huruf ya itu nggak ada titiknya, huruf nun nggak ada titiknya, yang berbeda hanya panjang dari cangkang dan wadahnya. Tapi ada para ulama yang udah biar mudah adalah diberi titik. Nah mungkin pendapat-pendapat inilah yang dijadikan landasan dasar oleh orang-orang kafir agar merusak kepercayaan kita terhadap eksistensi Al-Quran yang ada. Tuh dirubahku para ulama cenah. Makanya ibu dan bapak baca sejarah turunnya Al-Quran, baca kitab ulumul Quran, agar kita lebih yakin kalau Quran yang kita pegang sekarang, Quran yang kita baca sekarang semuanya benar dan terjaga. Itu ya Bu ya. Dalam bentuk itu orang teh goyah keyakinan teh atuh kemarin mentara ngaji,
Wah, udah ripuhnya nusok ngaji wae geuning jadi lieur. Kabupaten Utara gitu kan. Nah, itu ya Bu ya. Nah, jadi balik lagi, kenapa para ulama berbeda pendapat? Salah satu hikmahnya adalah agar kita berpikir sebetulnya kejadian dari Isra Mi'raj yang kita petik adalah bukan kapan terjadinya, tetapi syariat apa yang Allah titipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengungkapkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kan kita salat bermacam-macam ya Pak ya. Saya tidak akan mengajarkan bab salat lah. Ada bapak tos ngalaman salat 60 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Terkadang di kita kalau melihat tata cara dan gerakannya saja banyak perbedaan ya Pak ya. Nu takdir teh aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu di dieu, bahkan aya nu nyimpen di dieu. Pertanyaan saya, Bapak tahu itu dari mana? Pernah baca hadisnya secara langsung? Nah, inilah pentingnya adanya kajian tahsinus shalah. Tapi lagi-lagi belajar tahsinus shalah pun saya selalu mengatakan, lamun aya kajian fikih itu, saya selalu mengatakan, ibu bapak, kita sedang mengkaji sebuah kajian yang dimana kajian ini terdapat perbedaan banyak pendapat. Luruskan niatnya, buka pikirannya, jernihkan hatinya, karena apa yang kita bahas adalah sudut pandang yang berbeda. Paling sekarang mah tinggal keyakinan kita terhadap yang kita sudah dapati ketika dulu dengan ilmu yang baru, mana yang mau kita ambil. Tinggal gitu saja. Karena pernah kejadian di zaman Rasulullah Pak, Musailamah al-Kadzab ya, nabi palsu itu, kan pengikutnya banyak. Ketika salah satu pengikutnya ditanya, kamu tahu nggak kalau Musailamah itu adalah pembohong? Apa jawabannya? Di luar dugaan itu. Saya tahu Musailamah itu pembohong. Dan saya tahu Muhammad adalah Rasul Allah. Tapi mengapa saya membela Musailamah? Karena Musailamah satu kaum dengan saya. Fanatik, ta'asub akhirnya Pak. Jadi yang dilihat itu bukan benar dan tidaknya, tapi siapa dia dan siapa keturunannya. Nah, itu yang dilihat. Makanya tadi kata saya, Islam tuh nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara. Islam itu rahmatan lil alamin. Itu ya, jadi teu aya. Saya mah teu yakin ka Nabi. Saya mah yakina ka anu da ieu mah sa Sunda jeung urang sabangsa sanegara nggak bisa. Angger we yang kita imani dan kita yakini adalah Muhammad Rasulullah. Makanya dalam dua kalimat syahadat sudah sangat jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Itu kan sudah jelas sekali. Dua kalimat syahadat itu mencerminkan bentuk tauhid kita. Jika kita membenarkan Nabi, maka kita membenarkan kalam Allah. Jika kita mencintai Nabi, maka kita mencintai Allah, itu sudah pasti. Tapi jika kita membenci Rasulullah, dengan otomatis kita pun membenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya sekali lagi kenapa saya katakan cukup berat menyampaikan ini, karena ini sudah menjadi ranah budaya. Jika sudah jadi ranah budaya, ya tadi karena kita sudah menjadi adat kakurungku iga gitu ya, menurut istilah Sunda mah, dari kekecilan membawa itu, mau membuang itu sulit karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Nah, jadi kesempatan hari ini, mengapa saya ingin menyampaikan ini, agar kita semua memiliki wawasan yang baru, memiliki ilmu yang baru, dan agar kita bisa menerima setiap ada perbedaan di sekitar kita, karena mengingat hidup kita bersama dengan masyarakat tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti selalu saja menemukan perbedaan pendapat. Tapi dari begitu banyak pendapat yang kita dapatkan, cari satu yang paling mudah diamalkan. Yang benar dulu. Satu, cari yang benar ungkapannya, cari yang benar dalilnya. Yang kedua, baru pilih yang paling mudah mengamalkannya. Kata ibu, para ulama teh lamun berbeda pendapatnya, dalilnya disertakan ayat Qur'annya ini, hadisnya ini, baru pendapatnya ini. Saya kan sudah jelaskan di sini ya Pak ya, arti madhab. Jadi madhab teh sanes bab salat wae Pak, bab akidah ge aya madhabna. Nanti ada madhab Asy'ariyah, ada madhab Maturidiyah. Itu kan belum terbahas di kita ya, Asy'ariyah itu apa, Maturidiyah itu apa. Yang kita kenal mah selama ini madhab itu siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu mah madhab fikih, beda lagi, bukan madhab akidah. Belum nanti madhab Al-Quran, yang tadi qiraatul asroh, qiraatul ada 10 imamnya, itu madhab disebutnya. Tapi kenapa disebut madhab? Ini sebelum saya tutup ya. Jadi yang disebut madhab itu harus ada dua elemen. Tidak disebut bermadhab jika dua elemen ini tidak ada. Jadi yang disebut madhab itu, satu, ada elemen fikih kauli, yang kedua ada elemen fikih manhaji, itu disebut madhab. Apa fikih kauli? Fikih kauli itu adalah
produk fatwa. Jika Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'iyu, apa isi perkataannya itu disebut fikih kauli atau yang disebut dengan hasil fatwa Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu mengaku bermadhab Syafi'i, ibu kedah gaduh kitab yang berisi fatwa-fatwa kaul Imam Syafi'i. Kan mengaku bermadhab Syafi'i, kedah gaduh kitabna tuh. Karena bermadhab Syafi'i, kitab lagi tara dibaca. Apa yang kita pakai atau selama ini gitu nya. Siga ibu ngagaluh HP Samsung, tapi buku panduannya Sony, kan salah. Ya, ngagaluh Samsung, buku panduannya kudu Samsung gitu. Kalau ibu bermadhab Syafi'i, ya kitab Imam Syafi'i yang ibu baca. Itu yang pertama fikih kauli. Yang kedua fikih manhaji. Fikih manhaji itu adalah metode. Metode apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga bisa merumuskan sebuah permasalahan sambil mendapatkan kesimpulan. Para ulama berbeda metode. Nah, metode ini yang disebut usul fikih. Makanya nanti ada usul fikih karya Imam Syafi'i. Itu harus dipelajari jika kita mengaku bermadhab salah satunya. Jika ibu bermadhab Maliki, kedah gaduh kitab Al-Muwatta. Jika ibu bermadhab Imam Maliki, harus punya kitab fatwa Imam Maliki. Jika ibu mengaku bermadhab Maliki, harus tahu usul fikihnya Imam Malik. Tah diurang mah teu sampurna. Kahiji kitabna teu boga, komodi kumaha rek macana, fikih manhajina kita ngarti, tapi kita berpendapat saya adalah madhab Syafi'i. Nah itu teh enggak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baru, menjadi wawasan yang baru. Dalam rangka bukan ingin mengatakan berbeda itu tidak baik, tidak. Tapi perbedaan ini mudah-mudahan bisa menjadikan rahmat buat kita semua. Kita bisa legowo menghadapi sesuatu, tapi di antara yang berbeda kita harus memilih yang paling benar di antaranya dan yang paling mudah kita amalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.